Shalom Jemaat Muda, Happy Sunday. Apa kabarnya semua? I hope you guys are doing okay. Dan hari ini kita mau belajar sekali lagi tentang the mind of Christ di minggu ketiga. Aku berharap sekali supaya kita di bulan ini benar-benar bisa mengambil keputusan untuk setuju dengan firman Tuhan. Karena kita bisa dengar semua firman, tapi kalau kita nggak setuju, ya pikiran kita nggak juga berubah. Aku berdoa supaya firman Tuhan hari ini bisa diilhamkan oleh Roh Kudus dan sama-sama kita memahaminya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa supaya Roh Kudus mengajarkan kami, memberikan kami wahyu, supaya kami lebih lagi mengenal pikiran Kristus yang membuat kami bisa menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema minggu ini saya beri judul Think from above, ya, atau berpikir dari atas, atau juga berpikir dari kelimpahan, atau juga berpikir dari berkat, berpikir dari kemenangan. Ya, ini bicara tentang think from above, ya. Alkitab mengatakan 2 Korintus 8 ayat 9 BIMK mengatakan gini, sebab kalian mengetahui betul bahwa kita sangat dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ia kaya, tetapi ia membuat dirinya menjadi miskin untuk kepentinganmu. Wow. Supaya dengan kemiskinannya, kalian menjadi kaya. Dalam terjemahan lain dibilang abundantly blessed. Ya. Jadi Alkitab mengatakan bahwa Yesus menjadi miskin. Saya percaya ini bukan ngomongin tentang finance. Tapi Yesus menjadi bobrok. Yesus menjadi dosa. Yesus jadi nggak punya apa-apa. Dia kehilangan supaya kita mendapatkan, kita menjadi someone, ya, kita bisa dibenarkan, kita bisa diperkaya dengan segala kelimpahan yang datangnya dari Dia. Ya, makanya Alkitab mengatakan di Efesus 1 ayat 3 bahwa in Christ we already blessed, bahwa kita telah diberkati with every spiritual blessing. Jadi di dalam Kristus kita sudah kaya. Ya, in our spirit kita sudah kaya. Ya, coba kita buka 2 Korintus 9 ayat 6 dan 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kita sudah bahas minggu lalu, cara Tuhan Yesus berpikir beda banget. Cara Tuhan berpikir sangat beda. Bagaimana kamu bisa mendapatkan dengan melepaskan? Bagaimana kamu bisa naik dengan cara turun? Bagaimana kamu bisa menjadi terbesar dengan jadi yang terkecil? Bagaimana kamu bisa menjadi pemimpin dengan jadi yang pelayan? Sangat berbeda. Dan Alkitab bilang bahwa orang yang kaya pasti akan menabur banyak, ya. Tapi orang yang miskin, dia menabur sedikit. Ini bukan bicara tentang saya punya sedikit. Kalau orang cuma punya 10.000, dia berikan 8.000, itu banyak. Tapi kalau orang punya 100 juta, ngasihnya 100.000, nominalnya lebih besar daripada yang kecil. Tetapi itu sedikit. Kenapa? Here, mentalitas. Ya. Nah, orang yang tahu dia punya banyak, pasti dia akan banyak memberi. Karena dia tahu, I have plenty. Saya punya banyak. Ini bukan ngomongin tentang uang, tentang hidup. Seberapa besar kamu bisa bagi hidupmu. Apapun yang kamu punya. Your life, your money, ya, your ideas, your time. Kalau orang miskin, dia hanya bekerja untuk dirinya sendiri dan memberikan cuman recehan. Ya, artinya recehan kalau dia punya 1M, ya dia beri 1 juta, ya recehan lah itu. Tapi beda. Ya, kita lihat ilustrasi si janda, ya, yang dia punya sedikit tapi dia give all. Wow, pemberian yang kaya. Nah, kenapa ini bicara tentang kelimpahan dari dalam? Ya, saya percaya banget bahwa prosperity start in the mind. Banyak orang takut sama kata prosperity. Menurut saya prosperity itu bukan hal yang menakutkan, tapi iblis putar balik supaya membuat kita takut kepada hal yang Tuhan memang mau kasih sama kita. Ya, prosperity sekali lagi bukan tentang uang. Ini banyak hal tentang mindset, tentang mentalitas, tentang gaya hidup. Ya, think from abundance, live from blessing, pray from above. Jadi kita sebagai orang percaya harus hidup sebagai orang yang makmur.
Karena Yesus telah menjadi miskin supaya kita yang miskin diperkaya dari dalam. Itu bukan bicara tentang di luar. Yesus nggak tertarik untuk bikin hal-hal yang sekedar ada di luar. Yesus tertarik ya untuk mengubahkan yang di dalam. Karena untuk ngasih yang di luar, it's very easy. Ya, it's very easy. Tapi untuk di dalam, wow, Tuhan butuh part kita untuk bekerja sama, mengerjakan sesuatu. Ya, Efesus 2 ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama Dia di sorga. Jadi kalau kita sudah percaya sama Kristus, kita mati bersama Kristus, kita sudah bangkit bersama dengan Dia. Di mana? Di sorga. Dia sedang duduk di sorga, memerintah bersama dengan Bapa. Kolose 3 ayat 1-3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada. Artinya pikirkanlah ya sesuatu yang ada di pikiran Kristus yang sedang duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kalau kita sudah jadi orang percaya, harusnya yang menjadi pusat perhatian apa yang Tuhan mau ya. What's in heaven? Apa yang surga lagi berkecamuk? Ya mungkin nggak berkecamuk ya, surga mah nggak pernah ketakutan. Tapi apa sih yang ada di pikirannya surga? Apa yang bisa membuat surga bersuka cita? Apa yang membuat surga menangis? Apa sih agendanya surga? Kita kalau memang sebagai orang percaya, kita think from above. Melihat, seeing from above. Listen from above. Speak from above. Think from above. Makanya kita nggak terganggu sama keadaan di dunia. Ya, orang ngomongin orang yang jelek, kita dengar pakai caranya surga. Orang nyakitin kita, kita respon pakai caranya surga. Kita punya keadaan kekurangan, kita berpikir dari surga. Karena semua sudah selesai di kayu salib. Kitanya yang harus bangkit bersama dengan Dia. Gitu. Jadi jangan cuma disalibkan, mati, bangkit bersama dengan Kristus. Mau menjadi manusia baru yang berpikir dari Kristus. Nah, masalahnya ini dia manusia. Masalahnya nggak pernah ada di keadaan, nggak pernah ada di orang tua, nggak pernah ada di mantan, nggak pernah ada di mentor, nggak pernah ada di sahabat, nggak pernah ada di teman, nggak pernah ada di gerejamu. The problem starts in your mind. Kan kita adalah terang dunia. Ya nggak? Artinya, dimanapun terang ditempatkan, dia akan bersinar. Justru tempat paling gelap, dia akan bersinar. Ya, ditaruh di lubang paling bawah, dari atas bisa kelihatan sinarnya. Sumur yang paling bawah gelap, taruh aja terang. Bersinar semua. Alkitab mengatakan kita seperti domba diutus ke tengah-tengah serigala. Lah, domba diutus ke tengah-tengah serigala bukan bawa laporan. Bos, sorry bos, kebanyakan serigala, jahat. Ya enggak lah. Lu datang ke serigala, hidup sebagai anak domba, dan ubah lingkunganmu. Jangan malah ngomongin serigala. Serigala itu begitu ya, serigala itu begitu ya. Kita kan domba, ngapain? You are called to be a game changer. Bukan untuk ngomongin masalah, be a problem solver. Menjadi jawaban di situ. Tapi masalahnya masalah manusia. It's in the mind. Masalah dunia ada di dalam manusia itu sendiri, yaitu pikirannya. Ada story yang menarik, cukup panjang. Kita coba persingkat. Tentang bagaimana manusia memang, termasuk murid-murid Yesus, punya isu dalam pikirannya. Dan Yesus selama hidup, kenapa dia harus hidup? Dia mau ngajarin bagaimana realitas surga supaya pikiran mereka bisa berubah. Karena kalau mereka masih berpikir dari dunia, oh ada masalah, cari jawabannya. Ada masalah, cari jawabannya. Cuman jadi artinya konsepnya ada masalah, gue selesain. Ada masalah, gue selesain. Dia nggak pernah lihat apa sih yang ada di surga. Kalau kita bisa berpikir dari surga, bawa realitas surga, kita nggak perlu tahu masalahnya apa, masalah itu akan jadi terang sendiri. Makanya Yesus datang nggak perlu tanya kan, masalah lu apa? Masalah lu apa? Kagak, dia datang bring new reality, heaven's reality, kemanapun dia sentuh orang sembuh, dia bawa mujizat, dia bawa speak life, semua berubah. Masalahnya manusia adalah di sini. Pikirannya. Dan Yesus mencoba untuk mengajarkan kepada murid-muridnya. Kita lihat di Matius 14 ayat 14-20 tentang 5 roti dan 2 ikan.
Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Itu pikiran manusia. Kita nggak punya nih, ini ada orang banyak, kita mau kasih makan apa? Suruh mereka pergi aja. Itu pikiran manusia. Normal, realistis. Tapi lihat apa yang Tuhan katakan. Tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Pernah nggak berdoa, Tuhan, ini ada orang-orang bermasalah, berkati mereka. Terus Tuhan jawab, kamu yang berkati mereka. Tuhan, orang tuaku, tolong aku berdoa buat mereka. Tuhan, ubahkan kasih dia. Kasihmu ubahkan dia. Terus Tuhan jawab gini, kamu yang kasih mereka makan. Kamu yang kasih mereka. Kamu yang berkati mereka. Wow. Dan murid-muridnya bingung. Dia bilang, yang ada pada kami cuma 5 roti 2 ikan. Yesus bilang, bawa ke sini. See? Yesus tahu apa yang dia bisa lakukan. Ya, makanya manusia dengan apa yang dia punya, simply just come to him. Bawa apa yang ada padamu, bawa kepada Yesus. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, diambilnya 5 roti 2 ikan, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecah roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Jadi Tuhan mengucap berkat, dikasih ke murid-muridnya. Diambil murid-muridnya dan muridnya berikan. Jadi ketika muridnya berikan, itu terus bermultiplikasi di tangan murid-muridnya. Tapi murid-muridnya, dia di dunia, berpikir kayak dunia. Tuhan, gak ada, cuma 5 roti 2 ikan, kayak doa kita kan Tuhan. Tapi dia bawa ke Tuhan. Ya, dia bawa ke Tuhan dan Tuhan berpikir dari atas. Makanya Tuhan bersyukur. Dia menengadah ke langit dan bersyukur. Orang yang berpikir dari surga pasti bersyukur. Kenapa? Pas dia naik ke surga, dia lihat, wow, gak kekurangan. It's in me. Ya, di dalam Kristus. Makanya bersyukur. Dengan ucapan syukur, ada berkat melimpah di situ. Dan Yesus kasih lagi ke murid-muridnya. Masih sama, 5 roti 2 ikan. Waktu dikasih ke murid-muridnya, murid-muridnya bergegas memberikan makan dalam kekurangan. Tapi dia sudah berada dari surga. Dia udah nggak lagi berpikir dari dunia. Mereka sudah dalam realitasnya Yesus. Ya, dia berdoa, Yesus bersyukur. State-nya Yesus, ya, tempat di mana Yesus duduk memerintah bersama dengan Bapa, dia kasih ke murid-muridnya. Lalu di murid-muridnya beroperasi dengan pikiran Kristus tadi, dari abundance tadi, akhirnya itu berlimpah. Ya, kalau kita lihat di situ murid-muridnya membagikannya orang banyak dan semuanya kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Wow, 12 bakul sisa, men. Ini kan mujizat yang luar biasa, ya. Nah, lalu scene berikutnya, Matius 15, mereka memberi makan 4.000 orang. Nah, ada satu kalimat di Matius 15 ayat 33. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Bos, kemarin 5.000 orang. Bukan 5.000 orang, 5.000 keluarga. Mungkin sekitar 15.000. Dengan 5 roti 2 ikan bisa kasih makan. Besoknya lu masih khawatir. Ini manusia. Think dari bawah. Berpikir dari kekurangan. Berpikir dari apa yang gak ada. Berpikir dari keterbatasannya. Berpikir dari kelemahannya. Berpikir dari apa yang dia gak bisa lakukan. Jadi stres. Padahal sebelumnya Tuhan berikan mujizat. Tapi mereka masih berpikir kenapa di sini. Mujizat Tuhan itu harusnya mengubahkan cara kita berpikir. At least minimal kita tahu gini, Tuhan sanggup. Segala perkara nggak ada yang sulit. Tuhan adalah Tuhan yang sanggup membuat mujizat. Tapi murid-muridnya nggak mudeng. Kenapa? Karena masih berpikir dari kekurangan, dari dunia, dari problem. Dia lupa Yesus adalah jawaban. Dia harusnya percaya kepada kemampuan Yesus. Ya, akhirnya terjadi mujizat lagi sampai sisa 7 bakul. Tapi lihat di pasal berikutnya, pasal 16. Ini cuma beda satu pasal loh. Ayat 5 sampai 10.
Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang ke danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap peragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir. Dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti? Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka berbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya? This is the key word. Percaya. Belum juga kamu mengerti, artinya apa? Percaya membuat kamu mengerti. Bukan mengerti dulu, baru membuat kamu percaya. Percayalah dengan cara apa? Ya hidup bersama dengan Tuhan, memutuskan. Ya, sampai kita melihat. Ya, tadi murid-muridnya kan cuma ada 5 roti 2 ikan. Lalu dia memutuskan mempercayakan kepada Yesus. Lalu menerima dari Yesus. Pas dia bersikap dari Yesus yang ada di surga, from above, Yesus tidak berpikir dari dunia, berpikir dari surga. Kas dia membagikan dengan tangan kemanusiaannya berlimpah. Tapi masih juga berpikir dari dunia mereka. Pikirannya masih nggak berubah. Akhirnya Yesus bilang, hai orang-orang kurang percaya, belum juga kamu mengerti. Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang dan berapa bakul roti kamu kumpulkan? Atau 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul yang kamu kumpulkan kemudian? Teman-teman, kurang percaya, tidak mau percaya. Kita percaya ada Tuhan, tapi kita nggak percaya sama Tuhan. This is the problem. Kalau kita percaya sama Tuhan, pasti kita baca bukunya. Karena kita percaya firman-Nya sanggup. Kalau kita masih nggak baca Alkitab, itu bukti bahwa kita belum percaya. Ya, belum percaya. Tapi kalau kita percaya, pasti kita akan berdoa, kita akan masuk ke kamar, kita akan bergumul, jatuh, bangun, kita terus merenungkan firman-Nya, kita terus mencoba untuk hidup bersama dengan Dia, dari Dia, dan untuk Dia. Makanya pikiran yang tidak diperbaharui adalah perseteruan dengan Tuhan. Unrenewed mind is at war with God. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi ketika kita punya pikiran dari dunia, ini bukan hanya ngomong tentang dosa, tapi tentang kekhawatiran, tentang mungkin pikiran jelek tentang seseorang, kita taklukkan ke bawah kaki Kristus. Ya. Lalu jadi Tuhan tuh pengen pikiran kita berubah, dan seringkali trials ya itu ada di hidup kita untuk mengubah kita punya cara berpikir. Tuhan izinkan kekurangan lah, ada hal-hal yang gak baik terjadi, tiba-tiba kita mengalami hal yang gak enak, yang kita doakan gak dijawab. Semua terjadi untuk membuat kita mengubah cara berpikir kita. Dihadirkan 5.000 orang, kita cuma punya 5 roti 2 ikan, dengan kata gak cukup untuk mengubah pikiran kita. Ya. Makanya Tuhan suka banget temukan kita dengan situasi yang mustahil. Why? Because it is the way for God to show His ability to perform, to show who He really is. Dia pengen supaya kita nggak bergantung sama kemampuan kita. Ya jelas kita nggak sanggup, tapi Dia sanggup. Makanya situasi yang sulit itu sering sekali terjadi untuk membuat kita menyerahkan hidup sama Tuhan dan membuat kita berpikir, Tuhan sanggup. Saya memang nggak sanggup. Saya memilih percaya sama Tuhan. Selama kontrolnya masih di kita, ya lu akan mengalami stres, depresi, udah pasti. Tapi kalau lu serahin ke Tuhan, udah pasti juga damai sejahtera, pikiran berlimpah yang akan lu alami. Kita bisa lihat Lazarus. Ya, Lazarus sudah mati loh 4 hari. Dan Yesus seakan-akan membiarkan. Ketika orang bilang, ayo datang ke sini, adikku sakit. Yesus malah diam di situ, nunggu 2 hari. Udah tahu lagi sakit keras, ya istilahnya kayak Lazarus sudah kejang-kejang, udah koma, malah Yesus nggak pergi, dia stay 2 hari di situ. Bahkan dia akhirnya pergi ke tempat Maria Marta yang adalah kakak Lazarus, udah mati 4 hari guys. Lalu mereka sampai bilang, Maria, kalau saja guru datang dari awal, pasti dia nggak akan mati. Lihat jawaban Yesus di Yohanes 11 14-15. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Lu pasti kayak, Yesus,
Wah, nyolot nih orang nih. Bayangin, ya, Lazarus sudah mati. Yesus datang. Dia bilang, memang dia udah mati. Syukurlah gue nggak datang waktu itu. Kita bener kayak, hah? Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang padanya. Sedap! Ya, dia datang, Lazarus mati, dia cuma bilang, ya, dia sudah mati. Untung gue nggak datang kemarin. Soalnya, sengaja gue nggak datang, supaya kalian semua belajar percaya. Yuk, let's heal him. Sedap. Yuk kita bangkitin dia. Gila. Dan akhirnya kita lihat apa? Lazarus bangkit. Benar-benar Tuhan mengajarkan kepada kita. Seringkali Tuhan seakan-akan menunda. Sampai kita tidak menunda untuk percaya sama Tuhan. Tuhan menunda karena kita menunda seringkali. Menunda untuk percaya, menunda untuk berharap. Terus-terusan masih berharap sama diri sendiri, sama orang lain. Masih berharap sama pikiran-pikiran sendiri, masih mencoba untuk mencintai pikiran-pikiran sendiri, mengentertain pikiran-pikiran sendiri. Nggak mau untuk let go Tuhan. Aku mau percaya sama Tuhan. Nothing is impossible with God. Nah, ini pikiran, mentalitas yang harus kita punya. Nothing is impossible with God. Ini bukan tentang, oh gue percaya gue bisa dapetin dia, dapetin mobil. Bukan. Orang yang berpikir dari Tuhan nggak mungkin punya niat-niat lebih daripada melakukan kehendak Tuhan. Pasti yang pertama melakukan kehendak Tuhan, yang lain boleh tapi aksesoris. Nggak mungkin menjadi main desire-nya dia. Dia nggak mungkin tertarik. Kayak gue pribadi, gue bermimpi punya rumah besar. Yes, gue punya mimpi punya mobil kesukaan gue. Tapi kalau nggak dapet, kenapa emang? Bukan itu pengejaran gue. Pengejaran gue adalah bagaimana gue pengen Tuhan dinyatakan atas hidup gue dan orang-orang lain bisa mengalaminya juga. That's it. Ya, supaya semua orang bisa mengenal kasihnya Tuhan, mengenal kuasanya Tuhan yang bisa mengubahkan hidup mereka. Goalnya adalah mereka bisa hidup sungguh-sungguh buat Tuhan, sepenuhnya buat Tuhan. Nah, kamu lagi di mana guys? Apa yang dia lagi mau buat untuk menyatakan dirinya? Kamu lagi di situasi sulit yang mana? 5 roti 2 ikan untuk kasih makan 5.000, ya, 7 roti untuk kasih makan 4.000, atau apa? Lagi mengalami badai, ya, di mana kamu disuruh untuk jalan di atas air, kamu mengalami situasi yang mati, dan seakan-akan Tuhan jawab, Tuhan tunda. Cuman satu, He wants to show you who He really is. Dia mau kasih tahu siapa dia. Karena ketika kita bertemu dengan dia, pikiran kita pasti akan berubah. Ketika kita mengalami mujizatnya, pikiran kita pasti berubah. Ya, seperti ada tertulis di 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang apa? Mengasihi dia. Lu gak mungkin bisa mengasihi Tuhan tanpa punya hubungan dekat sama Tuhan. Artinya, the mind of Christ akan terjadi karena punya hubungan dengan Kristus. Yang dimana kita mau melihat Kristus setiap hari, mempercayakan Kristus setiap hari, dan di dalam situasi sulit, kita mengalami penyataan kuasanya. Di situ pikiran kita berubah. Kita bisa mengatakan, Tuhan gua real. Tuhan gua sungguh-sungguh ada di pihak gua. Tuhan gua sungguh-sungguh adalah Tuhan. He is my provider. He is my protector. He is my father. He is my shepherd. Wow. Ya. Jadi kemarin juga kan teman-teman dengar cerita ya, bokap gua jatuh sakit, terjatuh, dan mengalami patah tulang. Dan habis itu ya, gua langsung kepikiran, waduh, biaya. Gitu ya. Tapi ya ternyata gue percaya gini sih, kalau kita lakuin kehendaknya, hidup kita itu sepenuhnya dalam pengaturannya. Karena kalau kita hidup buat agenda kita, ya kita yang atur-atur hidup kita. Tapi kalau kita hidup buat dia, kasarnya gini, kalau dia bos gue, kalau gue kenapa-napa, ya dia pasti akan turun tangan. Gitu. Ya. Jadi itu, ya kenapa gue bisa berpikir kayak begitu? Karena gue punya pengalaman dengan Tuhan yang membuat gue berpikir seperti itu. Ada satu pemahaman demi pemahaman, ya, pengenalan demi pengenalan yang terus meningkat sampai akhirnya mencapai sebuah pemahaman, ya, mencapai sebuah yang namanya satu keyakinan, Tuhan gue sanggup.
Tuhan gue sanggup. Dan betul, bokap gue dibawa ke sebuah rumah sakit yang memang nggak ada BPJS, tetapi ternyata rumah sakit itu steril dari COVID, sangat ketat, dan ternyata sahabat bokap adalah direksi di situ, jadi bisa masuk segala sesuatu tanpa harus DP, tanpa harus bayar dan sebagainya, karena tante gue menjamin, dan bahkan bokap gue bisa masuk ruangan VIP dengan pembayaran kelas 3. Men, lu udah sering denger lah gimana pengalaman yang gue sering ceritakan, teman-teman. Gue nggak bilang gue sempurna, gue nggak bilang gue setia, tapi setiap hari pengejaran gue cuma satu. Aku mau lakuin kehendak Tuhan, aku mau percaya sama Tuhan. Jatuh, bangun. Nggak mau, akhirnya, gue memang nggak bisa. Ya, itu kan berarti percaya sama pemikiran gue sendiri. Tapi gue belajar untuk, gue pengen Tuhan dinyatakan, even dalam kejatuhan gue, even dalam kekhawatiran gue pengen kuasa Kristus dinyatakan. Dan akhirnya, puji Tuhan, bokap bisa operasi. Dan walaupun kita masih ada PR untuk lakukan pembayaran, but my God will supply all we need. Ya, according to His righteousness. Dia pasti menyediakan. So, gue ingin tutup seperti ini. Ingat ya lagunya yang I see you move the mountain, ya, and He will do it again. Gue percaya bahwa Jesus will do it again. He will do it again. He will always do it again, do it again, do it again. Tapi masalahnya, will you believe Him again? He will always do it again. Dia akan selalu melakukan lagi. Tapi masalahnya, apakah lu masih melakukan? Apakah kita masih melakukan? Apakah kita masih mau percaya sama kita sekali lagi, terus menerus? Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. So hari ini teman-teman, percaya sama Dia. Mulai lihat apa yang Tuhan bisa lakukan di masa lalu di hidupmu. Mulai lihat apa yang Tuhan lakukan di kehidupan orang lain. Jangan cuma terjemahkan Tuhan dari pengalamanmu, tapi juga lihat bagaimana Tuhan melakukan kepada orang lain. Baca Alkitab, karena Alkitab menceritakan apa yang Tuhan lakukan sama orang lain. Dan kalau ini terus-terus kita renungkan, kita jadikan sebuah pemahaman dalam pikiran kita, it will transform your mind. Kita akhirnya berpikir dari atas, melihat dari atas, ya, bertindak dari atas. Kamu akan menjadi pasukan-pasukan pemenangnya Tuhan. Alright, let's pray. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus supaya hari ini kami setuju dengan kemampuan Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Kami mau percaya bahwa Tuhan sanggup. Kami juga mau percaya bahwa hidup kami bukan milik kami lagi. Sehingga apa yang kami gumulkan karena kami melakukan kehendak Tuhan. Bukan karena pergumulan kami jauh dari Tuhan. Tapi justru yang kami lakukan, pergumulan kami karena kami melakukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan bilang bahwa apa yang gak pernah timbul dalam hati, tidak pernah kami dengar, tidak pernah kami lihat, disediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. So Lord, I pray in the name of Jesus Christ, supaya kami semua mendapatkan kekuatan, keberanian untuk mengambil keputusan, untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus yang selalu percaya, yang selalu memutuskan untuk berpikir dari Kristus, dari kelimpahan, dari berkat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. God bless you guys.